Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 1054311022219, kelas PPKN 19A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian, baik itu dari hakikat penelitian, tujuan penelitian, serta jenis-jenis penelitian itu sendiri. Baik, sebelum kita memasuki tentang hakikat penelitian, tentang apa sih hakikat penelitian itu sendiri, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari hakikat. Jadi, hakikat adalah ungkapan atau kalimat yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya. Jadi, hakikat ini adalah ungkapan atau kalimat yang menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, dan pemikiran. Jadi, hakikat ini adalah ungkapan atau kalimat yang menunjukkan makna yang paling mendasar, seperti benda, kondisi, dan pemikiran. Setelah itu, kita akan memasuki tentang apa sih arti dari hakikat penelitian itu sendiri. Jadi, metode penelitian hakikatnya adalah merupakan cara untuk mengumpulkan data atau kegunaan atau tujuan tertentu. Menurut Sugiono, ada tiga ciri khusus dalam metode penelitian. Yang pertama yaitu ada rasional, empiris, dan sistematis. Jadi yang pertama itu ada rasional. Jadi rasional ini penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan yang bersifat irasional. Jadi penelitian rasional ini harus berdasarkan logika kita, pemikiran kita yang masuk akal tentang penelitian tersebut. Kemudian yang kedua ada empiris. Empiris yaitu data yang dilakukan harus bersifat fakta atau harus dilakukan berbasis fakta lapangan yang diambil berdasarkan panca indera. Jadi pada penelitian empiris ini kita harus terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui apa yang terjadi di lokasi tersebut, data apa yang harus mesti kita kumpulkan pada lokasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Jadi dari ketiga ciri khusus ini kita bisa ambil contoh tentang misalnya penelitian ekstrak kulit manggis untuk perawatan kulit. Jadi misalnya tadi contoh penelitian ekstrak kulit manggis untuk perawatan kulit. Jadi dari penelitian ini kita bisa mengambil metode penelitian dari menurut Sugiono ini, yaitu ada empiris, rasional, dan sistematis. Kita bisa menggunakan metode ini untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi kemudian data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis kevalidannya melalui pengujian reliabilitas atau data yang konsisten dan objektivitas sesuai data empiris, di mana data empiris tadi itu merupakan data yang dilakukan harus dikumpulkan berbasis fakta lapangan. Jadi kita harus terjun langsung ke lapangan untuk meneliti tentang masalah penelitian tersebut. Karena pada umumnya data yang reliabilitas dan objektivitas memiliki kevalidan yang cukup baik. Kemudian kita beralih pada tujuan penelitian. Menurut Sugiono, tujuan penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Meskipun sebenarnya penelitian bukan hanya sebatas itu, karena penelitian bisa bertujuan untuk penolakan atau antithesis, yaitu berikut penjelasan mengenai tujuan penelitian tersebut.
Yang pertama yaitu ada penemuan. Penemuan berarti bahwa penelitiannya dilakukan merupakan penelitian yang sangat terbaru sehingga belum ada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan terkait dengan yang diteliti, sehingga hasil penelitiannya berupaya untuk menemukan sesuatu yang baru. Contohnya adalah penemuan pengendalian bolos sekolah yang paling efektif. Yang kedua ada pembuktian. Pembuktian memiliki makna bahwa penelitian dilakukan untuk membuktikan hal-hal yang masih bersifat meragu-ragukan, sehingga dengan hasil penelitian tersebut bisa dipercayai. Contohnya, pembuktian tentang hubungan antara keterlibatan dalam organisasi dapat menghambat penyelesaian studi mahasiswa. Jadi itu bisa dibuktikan. Yang ketiga yaitu ada pengembangan. Pengembangan memiliki makna bahwa penelitian yang dilakukan untuk lebih memperdalam pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Contohnya ada pengembangan sistem pelayanan mahasiswa dalam bentuk online. Yang keempat yaitu ada penolakan. Penolakan memiliki makna bahwa penelitian yang dilakukan untuk menolak pengetahuan yang sebelumnya ataupun menjadi antitesis dari pengetahuan yang telah ada. Contohnya, penelitian tentang sistem pendidikan yang menindas. Itu kan termasuk contoh penelitian yang ditolak karena seperti yang kita ketahui bahwa hal tersebut itu tidak bisa dilakukan. Kemudian kita beralih pada jenis-jenis penelitian. Penelitian dapat dibagi menjadi dua poros penelitian, yaitu yang pertama ada penelitian yang berdasarkan pada tujuan penelitian, yang terbagi menjadi penelitian dasar, penelitian pengembangan, serta penelitian terapan. Kemudian yang kedua ada penelitian yang berdasarkan pada tingkat kealamiahan atau tempat penelitian, yang terbagi menjadi penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian naturalistik. Menurut Gay, selain itu, penelitian dapat dibagi menjadi murni atau dasar dan penelitian terapan. Penelitian murni atau dasar dengan penelitian terapan hakikatnya susah untuk dibedakan karena antara keduanya tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya karena terletak pada satu garis kontinuum. Yang pertama itu ada penelitian dasar yang berkaitan dengan penemuan ilmu yang akan diterapkan dalam kehidupan, yang memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan pengetahuan baru. Kemudian ada menurut Bohr and Gall, penelitian pengembangan berkaitan dengan pengembangan ilmu yang diterapkan dalam kehidupan dalam memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk-produk yang dikembangkan dalam dunia pendidikan ataupun lebih khusus dalam pembelajaran. Kemudian ada penelitian terapan berkaitan dengan penerapan hasil penemuan dan pengembangan ilmu. Penelitian ini diterapkan dalam kehidupan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memecahkan permasalahan sosial. Dari berbagai pendapat tersebut dapat ditarik benang merahnya bahwa penelitian pengembangan hakikatnya merupakan jembatan penghubung dari penelitian dasar dengan penelitian terapan. Kemudian selain itu, penelitian dapat dibagi menjadi penelitian eksperimen, penelitian survei, serta penelitian naturalistik. Yang pertama itu ada metode penelitian eksperimen. Merupakan metode penelitian yang biasa dilakukan dalam laboratorium serta dalam kondisi yang terkontrol tanpa pengaruh dari luar. Ini merupakan menurut Sugiono. Serta metode penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas dari suatu perlakuan yang diberikan terhadap sesuatu. Yang kedua ada metode penelitian survei, yang merupakan penelitian untuk mendapatkan data dalam suatu lokasi tertentu dengan berbagai cara seperti menyebarkan angket, tes, ataupun wawancara. Yang ketiga yaitu ada metode penelitian naturalistik, merupakan penelitian yang dilakukan
pada lingkungan alamiah yang sangat berbeda dengan eksperimen yang dilakukan bukan pada lingkungan alamiah. Penelitian ini berdasarkan pada subjektif sumber data bukan dari pandangan subjektif peneliti. Kemudian yang terakhir itu penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif atau biasa disebut dengan metode tradisional. Karena metode penelitian kuantitatif ini sudah lama sekali digunakan dalam penelitian. Karena metode kuantitatif memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, objektif, serta rasional dan sistematis. Disebabkan karena metode kuantitatif ini berdasarkan pada filsafat. Kemudian karena juga metode kuantitatif ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Sedangkan metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode modern karena metode kualitatif relatif baru dalam dunia penelitian disebabkan karena kualitatif kurang terpola, sehingga metode kualitatif juga berdasarkan filsafat dan metode kualitatif juga berdasarkan hasil interpretasi peneliti terhadap data lapangan. Itulah tadi penjelasan materi dari saya, yaitu tentang materi metodologi penelitian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.